أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan guna melaksanakan salah satu kewajiban utama kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Rahim ini. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah SWT, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ibu bapak jamaah Masjid Al-Rahim, alhamdulillah alamin, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita setiap Selasa pertama dan ketiga di kajian Nasrul Selanjaran. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki episode ke-65. Sudah cukup panjang perjalanan kita, alhamdulillah masih bisa berjalan. Tentu saja semua ini atas dukungan dari Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Umar Said Rawatol yang akan mengambil tema tentang amalan-amalan yang utama di bulan-bulan haram. Marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Umar Said Rawatol kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Rahim yang saya hormati rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah masih mempertemukan kita di pertemuan rutin kajian selanjaran setiap hari Selasa. Dan Selasa ini saya diberikan tugas oleh Pak Guru untuk menyampaikan kajian yang tidak akan ngaji itu ngajinya apa ya. Jadi ya Pak Guru belum punya gambaran, ya sudah, tentang ini saja, tentang Asyhurul Hurum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimakumullah, dari 12 jumlah bulan yang terdapat di dalam kalender Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa terdapat di antaranya ada 4 bulan yang disebut Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, yang itu termasuk atau menurut pendapat beberapa ulama yang dimaksud Asyhurul Hurum itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram,
dan bulan Rajab. Nah, sekarang ini kita berada di bulan apa? Masih bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita masuk di bulan Dzulhijjah. Jadi kita sekarang berada di bulan yang ke-11 ya, dari 12 bulan. Maka nanti kalau masuk di bulan Dzulhijjah, pada itu bulan yang ke-12. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimahullah, kita ini ya, dalam kehidupan keseharian kita bahwa tentang keutamaan bulan-bulan haram atau Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan, itu sesungguhnya kalau kita renungkan tidak jauh berbeda dengan penjelasan tentang keutamaan ayat ataupun surat di dalam Al-Quran. Jika hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ataupun surat dalam Al-Quran itu dipahami secara sepotong-potong, maka itu nanti akan melahirkan satu persepsi bahwa ayat-ayat atau surat-surat tertentu itu memiliki keutamaan yang jauh melampaui ayat dan surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Misalnya ini ya, memunculkan sikap diskriminatif ya, terhadap ayat ataupun surat dalam Al-Quran. Kalau kita misalnya ini meyakini kita ini meyakini bahwa surat Yasin ini memiliki satu keutamaan tertentu. Karena kita meyakini surat Yasin ini memiliki keutamaan tertentu, kemudian tidak jarang orang itu merasa puas hanya dengan membaca surat Yasin. Padahal Al-Quran itu terdiri dari berapa surat? 114 surat. Untuk apa? Membaca surat Yasin tadi untuk meraup pahala dan fadilah sebanyak-banyaknya. Ya kadang-kadang ini kalau tidak hati-hati ya, ini bisa mengakibatkan orang itu cenderung bisa mengabaikan keutamaan surat-surat yang lain. Kalau kita lihat di masyarakat kita, mungkin di tempat kita juga ya, kita ini kan belum pernah mendengar kalau yang katakanlah Yasinan itu kan sudah sangat masyhur, sudah sangat terkenal gitu. Pernah nggak kita ini mendengar misalnya istilah Al-Quran gitu ya? Gak pernah belum ya? Atau Al-Imronan gitu? Atau apa lagi? Tapi Nisaan misalnya, atau Al-Maidah misalnya. Karena memang masyarakat kita ini memang meyakini bahwa surat Yasin itu memiliki keutamaan melebihi surat-surat yang lain.
Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang hal itu dan dipahami secara menyeluruh, tidak potong-potong tadi, kita ini akan dapat mengerti bahwa masing-masing ayat dan surat di dalam Al-Quran itu memang memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Memiliki apa? Keutamaan sendiri. Termasuk surat Yasin punya keutamaan. Nah, kalau demikian, ya, nanti seorang muslim itu akan mengapresiasi ayat dan surat dalam Al-Quran secara sama tanpa ada sikap diselidiki. Tidak ada perbedaan. Ya, masing-masing memang punya keutamaan tersendiri. Nah, begitu pula itu dengan keutamaan bulan-bulan haram atau Ashhurul Hurum. Yang 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka kalau kita ini membaca dan memahami hadis tentang keutamaan bulan Dzulhijjah secara harfiah, secara teksnya, maka kita ini nanti akan memiliki satu pemahaman bahwa bulan ini lebih utama dibandingkan dengan 11 bulan lainnya. Padahal bulan yang lain itu sebenarnya juga memiliki apa? Keutamaan tersendiri. Seperti tadi. Seperti bulan Ramadan misalnya. Bulan Ramadan itu yang sudah kita lewati itu memiliki keutamaan tersendiri juga. Misalnya antara lain di dalam bulan itu, di bulan Ramadan itu terdapat satu malam ya, yang namanya Lailatul Qadar itu yang nilainya berapa? Lebih baik daripada 1000. Ini kan punya nilai estimasi ya, utama sendiri. Nah, maka kita mencoba untuk melihat bahwa ternyata bulan-bulan haram tadi yang secara khusus kita bicarakan ini, yang terutama keutamaan 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 30. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Yang artinya dia Allah, sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah. Inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah Isna Asyara Syahra, ada 12 bulan yang dalam ketetapan Allah di waktu menciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat 4 bulan haram. Nah, dalam tafsir At-Taubah itu dijelaskan bahwa, dan juga Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan arba'atun hurum itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Itu jelasnya seperti itu. Nah, jamaah sekalian, bulan-bulan yang diistimewakan Allah itu dan menjadikan bulan-bulan pilihan di antara bulan-bulan yang ada itu dalam tafsir atau tadi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan yang suci dan menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan ini menjadi lebih besar dan menjadikan amal soleh serta pahala pada bulan ini juga lebih besar. Jadi dalam bulan-bulan dimuliakan tadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengamalkan suatu amalan yang dituntutkan, amalan soleh, amalan yang baik, pahalanya itu akan dilipatkan. Demikian pula apabila melakukan satu perbuatan dosa pun juga dosa itu juga akan dilipatkan. Nah, maka ini kita mencoba untuk memahami itu agar supaya terdorong motivasi kita ini untuk banyak melakukan amal-amal, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Nah, jamaah sekalian, di dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa bulan-bulan yang diharamkan itu ada 4, sudah sampaikan. 3 di antaranya itu secara urut. Kan ini sekarang kita masuk bulan yang ke-11, bulan ke-12, bulan yang pertama. Jadi kan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram kan urut itu, urutan. Dan satu bulan yang terpisah, ya, yaitu bulan Rajab. Bisa tidak berurutan seperti 3 bulan yang kita sekarang sedang lalui ini, ya, bulan Dzulqa'dah ini. Nah, Allah memuliakan bulan Dzulqa'dah karena saat ini, ya, ini umat manusia ini dilarang untuk apa? Berperang. Maka kalau sekarang masih perang, ya, antara Iran dengan Amerika di Jazirah Arab ini sudah sangat dipahami oleh masyarakat di sana. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu proses kegiatan para jamaah haji yang sekarang yang sedang menunaikan rukun Islam yang dari seluruh dunia. Pada bulan Dzulhijjah mereka ini berangkat dan menyibukkan diri dengan berbagai ritual manasik haji. Pada bulan Muharram mereka kembali dari pelaksanaan ibadah haji ke negara mereka masing-masing dengan aman dan damai. Dan sedangkan di bulan Rajab itu dimuliakan Allah karena orang dari berbagai pelosok negeri itu mereka ini berziarah ke Baitullah dan kembali ke negara mereka dalam keadaan aman. Nah, di sini Bapak sekalian yang perlu kami sampaikan juga bahwa jadi tidak kalah pentingnya adalah bulan Rajab itu juga merupakan momentum yang diberi Allah untuk berkomunikasi langsung dengan Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa yang sudah sangat masyhur kita kenal di bulan Rajab itu. Apa peristiwa apa? Apa itu? Rajab itu peristiwa apa? Perintah salat itu peristiwa Isra dan itu bulan Rajab. Nah, maka pada kesempatan ini mungkin waktunya singkat saja, maka kita masuki untuk yang jelas sekarang kita jalani, yaitu bulan, kita sudah di tanggal berapa di bulan Dzulqa'dah ini? Sudah kurang belum? Sudah ya? Belum ya? Kan tanggal berapa? 18 bulan Dzulqa'dah. Kalau berarti tanggal 1 Dzulhijjahnya berarti tanggal berapa kalau
tanggal 10 bulannya 27 ya. Berarti tanggal berapa tanggal 1? Ya betul diri ya. Ya sendiri ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita yang pertama di bulan Dzulqa'dah. Nah, bulan Dzulqa'dah ini bulan yang 11. Ini mengandung satu yang penting dalam sejarah. Karena dalam bulan ini terdapat larangan berperang, maka secara lugawiyah, secara bahasanya Dzulqa'dah itu berarti penguasa gencatan senjata. Itu artinya penguasa gencatan. Jadi kan perang itu siapa gencatan senjata kan? Jadi orang perang terus. Nah, gencatan senjatanya itu adalah bulan Dzulqa'dah. Karena bangsa Arab itu kalau bulan Dzulqa'dah itu ya menyediakan peperangan. Pokoknya prediksi bahasanya. Dari perang prediksi karena biasa orang-orang Arab itu senang ya perang. Dan juga bulan Dzulqa'dah itu merupakan salah satu dari beberapa bulan haji. Ini bisa kita baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat, faman farada fihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji itu adalah beberapa bulan tertentu. Barang siapa memantapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh dia berkata kotor, tidak boleh berbuat fasik, dan juga saling berbantah dan seterusnya. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa yang termasuk Asyhurul Ma'lumat tadi atau bulan ya yang sudah ditentukan tadi untuk pelaksanaan ibadah haji itu adalah satu itu bulan Syawal, yang kedua bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ya, karena itulah bulan-bulan ini dikenal dengan sebutan Al-Ashhur Al-Hajj, jadi bulan-bulan haji. Ya, bulan-bulan haji ini sudah masuk ini ya, sudah masuk. Maka para jamaah haji kita ini sudah banyak yang berangkat. Kalau di tempat kita sudah semua ya. Belum ya? Masih ada yang belum? Oh, belum. Ini termasuk bulan haji. Nah, diantaranya ya keistimewaan bulan itu sebagai para ulama itu diantaranya apa? Rasulullah itu melaksanakan 4 kali umroh pada bulan-bulan ini. Selain umroh yang dibarengi dengan haji. Maka dalam keterangan ini kita sampaikan bahwa keistimewaan bulan Dzulqa'dah itu sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir adalah bahwa masa 30 malam yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk berbicara dengan Allah juga terjadi pada malam-malam bulan Dzulqa'dah.
sedangkan 10 malam tambahnya jatuh pada 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Ini di dalam surah Al-A'raf ayat 142, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, dan telah kami janjikan kepada Musa, yaitu memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, sehingga cukuplah perjanjian Tuhan itu 40 malam. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamna bi asri fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Jadi ini keutamaannya bulan Dzulhijjah, termasuk bulan haji, dan di bulan Dzulhijjah itu dijelaskan tadi oleh Ibnu Katsir bahwa masa 30 malam yang dijanjikan Allah kepada Nabi Musa itu untuk berbicara dengannya terjadi pada malam-malam dan seperti yang dijelaskan di dalam ayat. Nah, sekarang di dalam bulan saja, bulan Dzulhijjah, maka bulan Dzulhijjah ini yang sebentar lagi akan kita masuki merupakan bulan yang terakhir di penanggalan Hijriah dan Hijriah. Nah, ini termasuk salah satu dari 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah yang tadi sudah disampaikan di bukan. Nah, jamaah sekalian, pada bulan Dzulhijjah ini banyak terjadi satu peristiwa penting di dalam sejarah pensyariatan hukum Islam. Secara penting, antara lain apa di bulan Dzulhijjah ini istimewanya? Antara lain pertama sebagai bulan haji. Nah, ini ya, masuk ya. Kemudian hari Arafah. Nah, besok kita puasa pada hari Arafah itu masuk di bulan apa? Dzulhijjah. Saat puncak pelaksanaan ibadah haji. Yang berikutnya di bulan Dzulhijjah ini kita melaksanakan sholat Idul Adha. Bahkan pada bulan ini pula Allah itu menurunkan ayat ketiga dari surah Al-Maidah yang menjelaskan tentang sempurnanya syariat Islam serta mengikrarkan Islam itu sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Kalau ayat yang saya sampaikan tadi, ayat yang ketiga yang sudah sangat kita kenal itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu Muhammad agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku, dan telah kuridho Islam itu menjadi agama. Ini turun itu pada bulan Dzulhijjah. Ini saya sampaikan karena Dzulhijjah ini juga termasuk bulan haji, karena puncak pelaksanaan manasik haji itu dilakukan pada bulan Dzulhijjah ini, yaitu saat wukuf di Arafah, dan itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini bulan Dzulhijjah utamanya itu. Nanti kita puasa Arafah juga
kemudian sholat Idul Adha, bahkan juga di bulan Dzulhijjah itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita ya, untuk mewujudkan takarrub kepadanya, untuk mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, maupun juga dengan amal yang nyata yaitu menyembelih hewan kurban. Itu mulai tanggal 10, 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Maka kalau di Masjid Ar-Rahim ini insya Allah sama ya, di musola juga, musola takbirin itu kumandang takbir itu sudah dimulai sejak sholat. Setelah selesai sholat subuh pada tanggal berapa Bapak Ibu? Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi mulai subuh itu banyak menggunakan apa? Takbir, tahmid dan tahlil sampai hari tasyrik yang diberikan asar terakhir. Jadi kalau tanggal 27 tanggal 10 hari tasriknya itu berarti tanggal 28, 29 dan 30 sampai asar. Kita boleh menyembelih hewan kurban dan juga mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Di samping itu Bapak sekalian, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah